أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafidzakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di penanggalan 30 Muharram 1444 Hijriah. Ya, malam ini sebenarnya malam untuk Ru'yatul Hilal. Namun sampai sekarang belum ada informasi apakah hilal terlihat, dan kemungkinan besar tidak, ya, karena itu bulan Muharram disempurnakan menjadi 30. Berarti besok malam Senin, ya, baru masuk bulan baru, bulan Safar. Hadirin sekalian, di malam Ahad yang terakhir di bulan Muharram 1444 Hijriah ini, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan ibadah yang dicintainya, duduk bermajlis di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna mengkaji hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min Kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam bab yang ke-212, yaitu bab tentang keutamaan qiyam al-lail, bab tentang keutamaan salat lail. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah memulai, ya, baru kita memulai bab ini dengan menjelaskan
3 ayat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang pentingnya dan keutamaan salat lail. Kita sudah bahas beberapa hal yang terkait dengan masalah itu, juga kita sudah bahas tentang penamaan Qiyamul Lail. Maka malam ini insyaallah kita akan mulai mengkaji hadis-hadisnya ya. Hadis-hadisnya cukup banyak yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang pentingnya salat lail. Dan ini bukan satu hal yang mengherankan ya, karena salat lail sebagaimana yang telah kita jelaskan yang lalu adalah salat yang paling utama, salat yang sangat-sangat ditekankan dan dalil-dalilnya sangat-sangat banyak, dan apa yang disebutkan ini adalah di antaranya saja ya. Di sana masih ada beberapa dalil-dalil yang lain yang dihimpun oleh sebagian ulama kita dalam satu buku khusus ya. Beberapa ulama-ulama kita seperti Imam Ajurri, Imam Suyuti dan yang lainnya nulis tentang masalah ini. Bahkan ada 2 jilid tebal ya, kitab yang berjudul Ruhbanul Lail yang memuat tentang keutamaan salat lail. Hadis yang pertama yang kita akan bahas yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, atau hadis yang bernomor 1160 ya, hadis bernomor 1160. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabiyah, sahabat Nabi SAW yang wanita, atau lebih tepatnya dari istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumu minal laili, beliau salat di malam hari, hatta tatafattaru qadamahu, sampai tatafattar qadamahu. Tatafattar itu artinya pecah-pecah ya, arti asalnya ya, pecah kakinya, artinya ya karena panjangnya berdiri. Dan dalam sebagian riwayat intafakhat qadamahu, intafakhat artinya membengkak ya, jadi sering kita dengarkan diterjemahkan sampai kakinya bengkak ya. Memang dalam sebagian riwayat disebutkan seperti intafakhat qadamahu. Kalau dalam sini tatafattara qadamahu, jadi seperti kalau biasa kaki kalau ada cuaca yang sangat dingin atau sangat panas, kadang terbelah-belah kaki kita, maka kurang lebih seperti itu. Faqultu lahu, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza, kenapa sampai kamu melakukan yang seperti ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, padahal atau waqad ghufira, yang telah diampunkan untukmu dosa-dosa yang telah lampau dan dosa-dosa yang akan datang. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ya, atau apakah aku tidak pantas ya untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini hadis pertama ya, salah satu hadis yang cukup terkenal tentang masalah ini, dan hadis ini sebenarnya telah pernah kita bahas
Tapi hadis yang bernomor 98 ya, hadis yang bernomor 98. Hadis kita ini sekarang bernomor 1160. Ya, ini sudah pernah kita bahas pada hadis ke-98. Ya, artinya sudah sangat-sangat lama. Maka tidak mengapa ya kita untuk ulangi lagi mengingatkan tentang hal-hal yang terkait dengan hadis kita ini. Dan Imam Nawawi ketika mentakhrij hadis ini, beliau mengatakan muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa anil Mughirati bin Syu'bah nahwuhu. Dan ada juga hadis yang semacam ini diriwayatkan dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih, juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang perlu untuk kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini jamaah sekalian, hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini sudah sering kita sebutkan di antara jasa terbesar Aisyah radhiyallahu anha dan para istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada kita, mengajarkan kepada kita ilmu yang tidak mungkin atau sangat sulit diketahui kecuali orang-orang yang serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang sekamar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah para istri-istri beliau. Ya. Dan di antara istri beliau yang paling berjasa dalam meriwayatkan hadis tentu saja adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga Ummu Salamah. Ya. Tapi yang paling banyak adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan istri-istri beliau yang lainnya tidak terlalu dikenal sebagai periwayat hadis. Walaupun tentu saja mereka juga punya banyak pengalaman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua di antara mereka menjadi perawi-perawi hadis, dan di antara yang paling berjasa adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tidak saja mengalahkan seluruh wanita dalam persoalan ilmu dan periwayatan hadis, bahkan mengalahkan banyak kaum lelaki dalam masalah ini. Di sini beliau menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun minal laili. Kata-kata min di sini, minnya adalah min tab'idiyah, ya. Artinya sebagian malam. Jadi artinya ba'dal lail. Ya, jadi minal lail di sini adalah yaqumu ba'dal lail. Beliau bangkit, beliau berdiri, beliau bangun di sebagian malam. Artinya beliau tidak melakukan solat lail sepanjang malam, tapi beliau dahului dengan tidur, lalu setelah itu beliau bangkit untuk melaksanakan solat. Dan ini kebiasaan yang terbanyak pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau tidak melaksanakan solat di seluruh malamnya. Bahkan ini yang beliau jadikan sebagai manhaj umum beliau. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang mengatakan, saya mau solat terus tanpa tidur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana aqumu wa arqudu. Saya juga solat tapi saya juga tidur. Berarti beliau umumnya beliau membagi malam, ada waktu tidur, ada juga waktu untuk solat. Kecuali pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, ini yang pernah kita jelaskan, bahwa untuk 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, hadis-hadis memang difahami bahwa beliau menghidupkan malamnya tanpa tidur. Ya. Namun di malam-malam yang lain, beliau membagi, kadang beliau bangun di awal malamnya, kadang di pertengahan malamnya, dan yang paling sering di bagian akhir malam, karena itulah yang paling afdal.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu, sampai membekas pada kakinya, membengkak atau pecah-pecah kakinya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau memanjangkan berdirinya, ya, memanjangkan berdirinya. Dan akan datang nanti hadis Hudzaifah yang menggambarkan bagaimana kadar bacaan beliau. Dan Nabi kita SAW sudah pernah bersabda, afdalus salati tulul qunut. Salat yang paling afdal yang lama berdirinya, ya, lama berdirinya. Makanya di antara seluruh gerakan salat, maka yang paling afdal untuk diperlama adalah berdiri dan sujud. Dan gambaran orang yang salat kebanyakan digambarkan dengan sujud dan berdirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan mereka-mereka orang-orang yang berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang menghabiskan waktu malamnya, Allah mengatakan yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka menginap, ya, mereka mabit untuk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah, sujadan dengan sujud, wa qiyama dan dengan berdiri. Bukan berarti mereka tidak duduk, mereka tidak rukuk. Ini juga gerakan-gerakan salat yang merupakan rukun, harus ada rukuknya, ada berdirinya. Tapi karena gerakan salat yang paling utama, yang paling afdal adalah berdiri. Ya, kalau berdiri ini memang merupakan rukun salat bagi orang yang sanggup untuk berdiri, maka harus berdiri. Kecuali salat sunat, ya, kecuali salat sunat. Dan sujud, ya, sujud ini juga kita memperbanyak doa. Kalau berdiri memperpanjang bacaan, dan kalau sujud memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya salat lail ini memang waktu solat atau solat yang paling dianjurkan lama berdiri. Sampai-sampai ulama kita membolehkan untuk membaca mushaf pada saat kita solat sunnah dan secara khusus solat lail. Dan ini tidak mereka katakan untuk solat duha umpamanya atau solat-solat yang lainnya. Ada khilaf sebenarnya. Sampai solat lail pun ada khilaf tentang masalah membuka mushaf dengan membaca, untuk membaca pada saat kita sholat lail. Namun insya Allah pendapat yang banyak dan beberapa salaf mencontohkannya bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk membuka mushaf dengan tujuan memperbanyak bacaan jika dia belum menghafalnya dengan baik. Ya, untuk memperbanyak bacaan, ya. Bukan untuk mengikuti bacaan imam. Ya, kan ada juga orang dia buka mushaf karena imamnya panjang dia baca, tapi dia tak tahu apa yang dia baca ini, ya. Jadi dia mau cek, bukan mau mengecek hafalannya imam, ya, tapi dia mau juga mengikutinya, ya. Karena kadang sebagian mengatakan, saya kalau tidak ikut dan saya tidak hafal, mengantuk sampai tidak kuat untuk berdiri lama-lama. Ini tidak dibolehkan, ya. Ulama kita melarang hal ini, dan yang diberikan uzur hanyalah bagi mereka yang di belakang imam untuk membenarkan bacaan imam ketika imam tersalah atau imam lupa. Nah, itu cuma satu orang saja sebagaimana ada dalam riwayatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun kalau kita sendirian sholat atau kita ditunjuk jadi imam dan kita sepakat untuk membaca bacaan yang panjang, maka dibolehkan bagi orang yang sholat lail untuk membuka mushaf, karena pentingnya memperlama bacaan atau memperpanjang bacaan. Faqultu lahu, ya, jadi kata-kata kaki bengkak ini untuk berdiri, ya. Karena kalau lama duduk bengkak juga kaki. Lama sujud bisa juga. Jadi yang paling banyak lah karena lama berdiri, ya. Pegal
ya kaki tersebut. Faqultu lahu, Aisyah radhiyallahu anha iba kasihan melihat suaminya, melihat nabinya yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seakan-akan ini ya, tanda kutip menyiksa dirinya. Maka beliau terpanggil untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang kebiasaan beliau, yang seorang yang memang haus akan ilmu dan selalu bertanya pada hal-hal yang bermanfaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, lima tasna'u hadza? Kenapa sampai kamu lakukan yang seperti ini? Seakan-akan menyiksa diri. Ya. Maka ini juga ya pelajaran bagi kita, bahwa boleh saja kita bertanya kepada seorang alim, kepada seorang yang berilmu terhadap apa yang dilakukannya yang mungkin bagi kita kelihatannya tidak pantas atau berlebihan, atau paling tidak mengundang pertanyaan besar terhadap kita. Maka jangan disimpan-simpan. Tidak mengapa kita tanyakan, boleh jadi ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapatkan dengan pertanyaan yang kita ajukan tersebut. Maka beliau mengatakan, lima tasna'u hadza? Apa yang menyebabkan engkau melakukan ini ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Nah, ini sudah sering kita sebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan seluruh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh sahabat tanpa kecuali termasuk paman-paman beliau, ketika menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua menyapa dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tidak mengatakan ya Muhammad, padahal ini suami sendiri, atau tidak mengatakan ya wahai kekasihku, wahai yang saya cintai, wahai kakakku umpamanya, ya, dan kata-kata yang semacamnya. Tapi panggilan yang terhormat yang Allah katakan, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan panggil Rasulullah sebagaimana kalian memanggil orang-orang lain, tapi wajib dipanggil dengan panggilan terhormat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa sampai kamu melakukan ini? Aisyah radhiyallahu anha heran terhadap perlakuan Nabi SAW, karena kata beliau, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kamu telah diampuni dosamu, ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dalam surat Al-Fath, ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Fath bahwa Allah telah mengampuni dosa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lampau dan juga yang akan datang. Artinya beliau seorang yang tidak lagi berdosa. Terjamin, langsung diingatkan oleh Allah, dan langsung mereka memperbaiki kesalahannya, dan jika memerlukan tobat mereka bertobat kepada Allah. Itulah di antara kekhususan yang ada pada Nabi dan Rasul. Jadi secara umum beliau sudah terjaga dari dosa. Kemudian juga jika ada, telah dijamin diampuni yang lampau dan yang akan datang. Artinya orang yang semacam ini boleh dikata telah lulus tes, ya, pasti masuk surga. Apalagi kalau tidak masuk surga orang yang semacam ini. Siapa yang bisa masuk surga jika orang yang semacam ini, semacam beliau, tidak masuk surga? Dan biasanya, ya, kalau ada antum, ya, kalau dikatakan antum bebas tes, ya, ujian antum besok tidak berpengaruh lagi, lulus tanpa tes. Tapi antum mesti ikut ujian, tapi antum lulus. Kira-kira antum belajar atau tidak? Ya, mungkin banyak di antara kita tidak belajar, ya, karena biar angkanya pas-pasan, dia sudah ada jaminan untuk bisa lulus, ya. Sehingga ujiannya cuma sekadar formalitas belaka, sudah ada jaminan kelulusan. Biasanya begitu orang yang kalau ada jaminan akan kelulusan dan kesalahannya diampunkan. Tapi lihatlah Nabi kita SAW, apa yang beliau lakukan. Dan ini mengundang pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, ya, menjadi seorang hamba yang bersyukur. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada beliau sebagai hamba yang telah diampunkan dosanya yang lampau dan akan datang,
ini nikmat yang sangat besar yang mengharuskan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jalan kesyukuran yang paling tinggi melebihi memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan sekalian, syukur sebagaimana kita ketahui harus ada pada 3 anggota tubuh kita. Yang pertama adalah pada hati kita, dengan meyakini bahwa nikmat yang kita telah dapatkan dan rasakan itu semata-mata datang dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan campur tangan manusia siapa-siapa, dan bukan karena kepintaran, kehebatan dan kelebihan yang ada pada kita. Dia semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang patut pertama kita miliki, kita patrikan pada sanubari kita ketika nikmat itu datang, bahwa dia semata-mata datang dari Allah. Kesyukuran pada hati kita. Yang kedua adalah lisan kita tidak berhenti untuk bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kadang kita perlu menyebutkannya, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits, ya, kadang kita perlu sebut sebagai bentuk kesyukuran. Walaupun ini kadang ada waktu-waktu kita tidak perlu sering menyebutkannya jika bisa mengundang dengki pada orang lain. Ya, tapi secara umum kita menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita, maka itu sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inilah yang paling tinggi, bersyukur kepada Allah dengan seluruh anggota tubuh kita, bukan sekedar di lisan, bukan sekedar di hati, tapi seluruh anggota tubuh kita bersyukur kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai Daud dan keluarga Daud syukran, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit yang melakukannya. Makanya Allah mengatakan setelahnya, wa qalilum min ibadiyah asy-syukur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur dengan kesyukuran yang banyak seperti ini. Ini dikatakan apa? Syakur, bukan syakir. Apa perbedaan antara syakur dengan syakir? Syakara yashkuru itu fi'ilnya, ya, fi'il madhinya. Syakara fi'il mudhari, yashkuru masdarnya, syukran ismun fa'ilnya ismun fa'il, syakir. Jadi syakir orang yang bersyukur, ya. Ada ulama besar namanya Syekh Ahmad Syakir, ya, rahimahullah, salah seorang ahli hadis di abad ke-22 Hijriah ini, abad ke-20 Miladiah, abad ke-15 Hijriah. Syakir artinya orang yang bersyukur. Tapi kalau syakur, orang yang banyak bersyukur. Jadi syakir bersyukur. Tapi syakur orang yang banyak bersyukur. Ala wazn fa'ul. Ya, dalam bahasa Arab kalau dikatakan fa'ul, maka dia banyak bersyukur. Atau juga bisa fa'al, syakar. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan syakar. Ada dalam hadis, ya. Doa kita adalah menjadi hamba sebagai syakara, orang yang banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Tapi dalam Al-Quran yang ada syakur, hamba-hamba yang banyak bersyukur, bukan cuma bersyukur saja. Ya, sebenarnya kata-kata syakir itu sudah menggambarkan dia rajin bersyukur, ya. Makanya beda kalau dikatakan rajul yashkuru, seorang bersyukur, tapi dikatakan hadar rajul syakir, dia seorang yang telah menjadi sifatnya bersyukur. Ya, sama dengan kalau dikatakan perbedaan antara yal'ab dan la'ib. Ya, dikatakan si fulan ini yal'abu kuratal qadam. Ini fulan ini main bola. Main bola, tapi apakah pemain? Belum tentu. Kalau dikatakan ar-rajulu la'ib, itu berarti bukan cuma sekedar main bola, tapi memang pemain, ya. Jadi dia bisa tunjukkan model dan gayanya dan keahliannya. Itu dikatakan la'ib. Tapi kalau itu sudah hebat sebenarnya, syakir, ya. Tapi kalau dikatakan syakur, itu sangat-sangat, ya, sangat-sangat bersyukur. Hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan Allah sebutkan itu abdan syakura kepada keluarga
Nabi Daud atau kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kata-kata Alu Daud ini sebagian ulama kita mengatakan Nabi Daud dan keluarganya, dan sebagian mengatakan Nabi Daud secara khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang abdan syakura juga pada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Ya, Allah juga menyifatkan Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran sebagai seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Ya, dan kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah dengan segala macam cobaan, rintangannya dan tantangannya, tetap beliau bersabar dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka kawan sekalian, jamaah sekalian, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa ya, kesyukuran yang paling tinggi bukan sekadar, ya, kita tidak nafikan, tapi bukan sekadar dengan seringnya kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan berdasarkan hadis ini, tentu saja hamba Allah yang paling banyak bersyukur adalah mereka-mereka yang memanfaatkan malam-malam harinya untuk bangun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan juga kepada kita bahwa kadang dibolehkan seseorang kelihatannya seperti menyiksa dirinya, atau dalam bahasa syariatnya bermujahadah. Dengan mujahadah dalam ibadah yang kelihatannya mungkin kadang cukup menyulitkan baginya, selama tidak melalaikan dia dalam ibadah-ibadah lainnya. Ya, jadi kadang seseorang dibenarkan untuk beribadah dengan ibadah yang banyak seperti ini, yang kelihatannya seperti sampai menyiksa dirinya, selama kewajiban-kewajiban yang lain tidak terlalaikan. Adapun kalau ada orang yang melaksanakan ibadah seperti ini, dia habiskan malamnya umpamanya untuk sholat, lalu besok harinya tidak bisa bangun, ya, atau bertahan sampai sholat subuh saja, lalu setelah sholat subuh harus tidur panjang, ya, sampai menjelang duhur umpamanya, ya, atau panjang sekali, ya, tidak harus sampai duhur, tapi panjang sekali. Lalu banyak kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan dia tidak lakukan, maka ini terlarang, ya, ini terlarang karena di sana juga ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan kepada Allah dan kepada sesama manusia, sesama makhluk. Namun jika seseorang bisa melakukannya itu dengan tidak melalaikan kewajibannya pada hal-hal yang lain, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang berlebihan, ya, tidak dikatakan sebagai orang berlebihan karena telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedikit orang yang boleh, yang mampu untuk melakukan hal tersebut, ya. Makanya sebagaimana kata Imam Dhahabi rahimahullah taala, kadang sebagian orang yang disebutkan dengan ibadah yang sangat banyak, tapi kadang di beberapa hal dia memiliki kekurangan atau kadang kelalaian pada sebagian ibadah-ibadah, itu tidak dibolehkan, ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan puasa sunnah di waktu kita membutuhkan tenaga fisik yang kuat, seperti jihad atau kerja-kerja yang membutuhkan tenaga umpamanya. Karena itu bisa membuat kita lalai atau kita tidak mampu menunaikan kewajiban kita. Namun selama bisa terakomodir semuanya ibadah-ibadah tersebut, maka hal ini tidak dianggap sebagai hal yang berlebihan. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, hadis yang ke-1161 dari Ali radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraqahu mengetuk pintunya di malam hari. Wa Fatimah Laila, mengetuk pintu Ali dan Fatimah di malam hari. Faqal, seraya berkata, ala tusallian, apakah kamu berdua tidak solat? Ya,
maksudnya solat malam. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan solat lail, di mana karena pentingnya Nabi kita SAW di malam hari kadang keluar rumah untuk mendatangi sebagian keluarganya, dan lebih khusus kepada dua yang dicintainya. Suami istri yang dicintai oleh Nabi SAW, sepupunya yang sangat dicintainya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan anaknya sendiri Fatimah radhiyallahu taala anha. Dua orang ini sangat dicintai oleh Nabi SAW dan beliau beri perhatian yang sangat besar. Maka kedua orang ini sering mengunjungi Nabi SAW dan juga sebaliknya. Nabi SAW mengunjungi keduanya. Ya, dalam hadis yang terkenal juga kedua pasangan suami istri ini mengunjungi Nabi SAW minta untuk diberikan pembantu, karena keduanya capek kerja mengadon roti dan membutuhkan pembantu. Capek mereka kerja, lalu Nabi kita SAW menasihatkan dengan nasihat yang lebih penting, ya sebagaimana kata beliau, adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggantikan tugas pembantu. Ya, karena zikir memiliki kekuatan yang dengannya seorang bisa mampu untuk mengerjakan kerja-kerja yang membutuhkan fisik tenaga. Dan juga beliau sering kunjungi. Sampai-sampai pernah beliau kunjungi, lalu ternyata ada sedikit masalah yang terjadi antara Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu. Dan di antara bentuk kecintaan beliau kunjungi dua pasangan ini, anak beliau dan sepupu beliau, di malam hari, untuk mengetuk pintunya untuk membangunkan sholat lail, Dan ini menjelaskan kepada kita makna firman Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menunaikan perintah ini, yaitu mengajak keluarga kita untuk sholat. Ternyata tidak terbatas pada sholat wajib saja. Untuk sholat wajib ini jelas tidak boleh tidak. Jangan sampai biarkan ada anggota keluarga kita, terkhusus anggota keluarga kita yang serumah dengan kita, yang merupakan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Jangan sampai ada di antara mereka yang tidak sholat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kita untuk sholat. Sholat yang wajib harus selesai, ya. Tidak ada diskusi lagi di situ. Bahkan lebih dari itu, kadang kita perlu untuk ajak juga mereka. Perintahkan kepada mereka untuk juga menambah sholat-sholat wajib dengan sholat-sholat sunnah dan lebih khusus dengan sholat lail. Ya. Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah ini tidak serumah dengan Nabi SAW. Berarti difahami hadis ini bahwasanya beliau sampai keluar rumah untuk mengetuk pintu dari kedua sahabatnya ini. Walaupun tentu saja ini karena beliau sangat yakin akan bagaimana kedekatan beliau dengan anaknya ini. Tapi tidak bisa kita amalkan untuk semuanya, ya. Jadi jangan sampai nanti sebentar malam kita keliling, ya, lalu mengetuk semuanya pintu. Ini mungkin kita dibukakan, tapi ya bukan cuma dibukakan, mungkin ada hal yang lain yang kita dapatkan, ya. Maka ini tidak. Tapi kalau kita sudah tahu ada kedekatan khusus, ya, untuk saat sekarang mungkin lebih mudah, ya, dengan adanya alat komunikasi, ya, bisa kita ingatkan dengan mengirimkan SMS atau WA. Ya, atau mungkin kita miss call umpama semacamnya. Jika ada komitmen yang semacam itu. Bahkan walaupun tidak ada komitmen, buktinya apa yang terjadi pada dua sahabat yang mulia ini, ketika dipanggil seperti itu, ala tusollian, ini ajakan yang sangat halus. Ala tusollian, kata-kata ala ketika diikuti dengan fi'il mudhari menunjukkan motivasi. Gimana kalau kamu sholat? Gimana? Ajakan yang sangat halus, tapi di dalamnya ada motivasi. Beda kalau dikatakan ala shallaituma, kalau setelah ala fi'il madhi
maka itu menunjukkan penyesalan. Kenapa sampai kamu tidak sholat? Ya. Jadi seakan-akan disalahkan. Adapun kalau ala tusollian masih dalam bentuk fi'il mudhari, itu menunjukkan motivasi, ajakan dengan cara yang paling lembut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengajak dengan cara yang terlembut. Tapi apa respons dari keduanya? Beliau keduanya masih mengatakan, ya, jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan kami bisa bangun. Ya. Jadi sampai keduanya ini waktu itu tidak langsung menjawab, ya. Mereka mengatakan, ya, kami kan, ya, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kami bisa bangun. Ya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, ya. Bahwa manusia itu sering membantah, diajak kebaikan sering membantah, ya. Jadi tapi intinya boleh seperti itu, ya, tidak mengapa. Kalau memang biasa masih ada, dan menunjukkan ini memang qiyamul lail, salat lail bukan suatu hal yang mudah, dan tidak mengapa untuk kita saling mengingatkan dengan segala kelemahan kita. Maka di antara sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah dan di antara sifat-sifat pengikut generasi salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni. Al-Imam As-Sabuni, penulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, beliau di bagian akhir dari kitabnya menyebutkan di antara sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah, sifat-sifat dari pengikut salafus soleh, mereka saling mengingatkan, saling berwasiat mewasiatkan untuk senantiasa menghidupkan qiyamul lail, ya. Maka ini tetap perlu untuk kita jaga. Jangan sampai kebersamaan kita hanya sekedar kebersamaan di majlis-majlis taklim saja atau dalam mengurus dakwah, namun masalah-masalah ibadah yang semacam ini kita seakan-akan sepakat untuk meninggalkannya, ya. Paling tidak ada di antara kita yang masih menghidupkan yang seperti ini dan selalu mau mengingatkan kita untuk selalu menghidupkan ibadah yang sangat mulia ini, yang dulu merupakan syiar dari orang-orang soleh sebelum kita. Ya, nanti akan ada hadisnya yang menjelaskan yang seperti itu. Sekali ini, ya, tadi kita mau bahas lebih tapi waktu sudah masuk, ya, dan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter, dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.